Maka sebagai renungan apa yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Khawas, beliau mengatakan innallaha yuhibbu thalathah wa yubghid thalathah. Allah itu senang 3 perkara dan benci kepada 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Fa amma ma yuhib, yang dicintai oleh Allah, faqillatul akli, sedikit makan. Sedikit makan. Jadi ini Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu sedikit makan. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Wakilatun naumi, sedikit tidur. Kanjeng Nabi sedikit tidur. Kalau kita sedikit-sedikit tidur. Ini sing repot. Sedikit makan. Nah, sedikit makan. Kanjeng Nabi bisa sedikit makan itu dengan cara pose duduk ketika makan. Kanjeng Nabi itu makan, kata Kanjeng Nabi, aku makan seperti makannya Buddha. Saking dari tawaduknya Kanjeng Nabi. Artinya Kanjeng Nabi tidak makan di atas meja, tapi Kanjeng Nabi makannya di bawah, di tanah. Maka jangan sampai ada orang tanya di pondok itu kalau makan kok nggak disediain meja sih. Nah, gitu. Itu niru Kanjeng Nabi. Itu bang di bawah itu biar tawadhu itu. Gitu. Kemudian cara makannya Kanjeng Nabi mboten silo. Tapi ini apa namanya itu, betis ini, dengkul ini, nah itu ditegakkan begini, yang kanan begini. Makanya jadi duduk sambil begini baru makan. Jadi memang apa namanya, kalau orang nggak biasa kok makannya ngono, jadi nggak ngerti ya. Kok gak sopan. Justru itulah makanya Kanjeng Nabi. Kenapa? Kalau orang ini begini, makanya ya, itu wetenge keganjel. Itu mestinya berapa liter isinya perut ini? Misalnya 4 liter misalnya ya. 4 liter. Nek diganjel ngene kari 2 liter gitu kan. Sehingga begitu makan biasa sak piring, begitu sampai nyoba gini ya, setengah piring wis krasa wareg. Soalnya gitu. Ya, krasa wareg soalnya penuh. Tapi semenjor meneh luwe meneh gitu. Repot. Diganjel begini ganjel. Nah, sehingga biar tidak banyak makannya gitu. Itu qillatul akli. Kemudian wa qillatin naum. Begitu juga begitu orang duduknya begini makannya diganjel. Itu usus buntu. Usus buntu itu ada di sebelah mana? Usus buntu ada di sebelah mana? Di sebelah kanan. Ini sebelah kanan. Begitu gini kelempit usus buntunya. Jadi usus buntunya nggak mungkin kemasukan makanan macam-macam, sehingga nggak pernah operasi usus buntu itu lebih aman gitu. Itu 14 abad yang silam sudah diajarkan oleh baginda Rasul. Padahal saat itu belum ada fakultas kedokteran. Ya, tapi Kanjeng Nabi sudah mengajarkan. Dari siapa Kanjeng Nabi? Kuliah di mana? Kalau tidak dikasih tahu oleh yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Qillatul akli wa qillatul naumi. Sedikit tidur. Tapi sedikit tidur bukan berarti gak turu, orang. Tetap pada porsi yang semestinya. Sebagaimana dikisahkan, Rasul itu di Madinah mempersaudarakan satu orang muhajirin dengan satu kaum Ansor. Salah satunya ada namanya Salman dari Mekah, yang satunya Abu Darda. Abu Darda dipersaudarakan oleh Kanjeng Nabi. Satu saat begitu agak lama, Salman ini berkunjung kepada rumahnya Abu Darda. Abu Darda gak ono, ketemu bi Ummu Darda, istrinya. Dan kaget, kenapa? Penampilannya Ummu Darda berubah drastis 180 derajat. Aut-autan, gak macak blas. Loh, Mbak, sampean kok dadi ngene saiki? Apa katanya Ummu Darda? Embung masmu wis gak arep nang donya. Wis wiritan tok, wis akhirat tok gak arep nang donya, termasuk gak arep nang bojone. Ya, akhirnya ditunggu, akhirnya datang namanya Abu Darda. Disiapkan makan karena saudaranya datang. Ayo mangan. Ya, ayo mangan. Loh sampean, semurannya aku kosong. Dari Salman, gak,
Aku gak katene mangan lek sampean gak melok mangan. Dipeksa ngono akhirnya melok mangan. Begitu melok mangan, mari ngono malam tidur di situ, malam. Awal malam bangun Abu Darda. Salman ikut bangun. Sampean turu. Turu. Gak oleh melek. Turu. Pertengahan malam bangun lagi Abu Darda sama Salman tidur. Sepertiga malam yang terakhir bangun. Ya saiki bangunlah. Ayo tak kancani podo sholat gitu. Maka kemudian pagi harinya Salman berpamitan dengan berpesan kepada Abu Darda. Abu Darda, ngono ya ngono tapi ojo ngono. Masih sampai ning mikirno akhirat rek gitu ya. Ojo nemen-nemen. Inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa inna li ahlika 'alaika haqqan. Pangeran niku kita punya kewajiban kepada Allah, tunaikan kewajiban kepada Allah. Sampean punya kewajiban kepada istri, tunaikan kewajiban kepada istri. Sampean punya kewajiban kepada badan sampean untuk istirahat, tunaikan. Maka fa'ati kulli dzi haqqin haqqahu, tunaikan setiap kewajiban secara proporsional. Artinya akhirat tok akhir ditinggal kabeh ya ora gitu. Maka hadis yang terkenal pada waktu pernikahan itu ya, biasa dibaca di nikah-nikah itu ada 3 orang datang kepada istri-istri Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bertanya tentang bagaimana cara ibadahnya Kanjeng Nabi. Maka satu orang mengatakan, waduh, aku tak wiritan tok gak turu-turu wis, bengi gak turu blas. Sing nomor loro, aku tak poso tok gak mokel-mokel. Sing situ, aku tak wiritan tok gak rabi-rabian. Statement ini nyampe kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apakah Kanjeng Nabi senang? Apa yang dikatakan Kanjeng Nabi? Itu biasanya hadisnya disampaikan waktu nikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, jari Kanjeng Nabi, aku yang melek. Fa'ana aku mu'arkud, aku melek tapi ya turu rek. Ya, aku ya tidur. Asum wa uftir, aku poso tapi aku yang mokel gak poso ora. Wa atazawwajun nisa, masuk wiritan yo gak lali rabi, gak lali bojo, jare Kanjeng Nabi. Lho iku gaya ibadahnya Kanjeng Nabi. Barang siapa yang gak seneng cara ibadahnya Kanjeng Nabi, bukan golonganku, kata Kanjeng Nabi. Lek ana wong rumangsa luwih hebat ibadahnya, tetek kok sing dicontohnya Kanjeng Nabi justru gak diakoni oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Islam itu mengajarkan proporsional, sing sedang-sedang saja ya. Ya kewajiban kepada Allah tunaikan, kepada manusia tunaikan, bahkan kepada diri sendiri juga ditunaikan. Kemudian yang ketiga, waqillatil kalam, sedikit bicara. Wa amma ma yubghid, sesuatu yang menjadikan murka Allah, fakasratul kalam, banyak bicara. Wa kasratul akal, banyak makan. Wa kasratun naum, kakean turu. Maka jadi guru digugu lan ditiru, ojo sampai guru diguyu-guyu krono kakean turu. Nunggu ujian tinggal turu.